everybody, welcome back to my channel Rizna TR or Rizna TRK. So di video kali ini tuh saya akan membahas tentang perkuliahan, tentang bagaimana perkuliahan di IPB selama pandemi. Berhubung saya pada saat masuk menjadi mahasiswa pasca sarjana IPB itu sudah masuk dalam kondisi pandemi. Maka dari itu saya akan sedikit bercerita-cerita tentang bagaimana perkuliahan di masa pandemi ini. So bagi kalian yang ingin mendaftar di IPB untuk melanjutkan pasca sarjananya di IPB, untuk semester genap ini tuh sekarang lagi dibuka ya. Sekali lagi saya katakan seperti itu kan di video sebenarnya saya sudah mengatakan tentang pembukaan ini. Oke, kita kembali ke topik ini. Jadi untuk perkuliahan di IPB selama masa pandemi ini itu sebenarnya semua dilakukan secara daring. So bagi Anda yang ingin masuk di IPB, masuk menjadi mahasiswa pasca sarjana atau mahasiswa baru di IPB, jadi selama masa pandemi ini semua perkuliahan dilakukan secara daring. Tetapi Anda jangan khawatir jika perkuliahan dilakukan secara daring, maka ilmu yang kita dapat itu tidak seperti kita lihat di kelas. Sebenarnya akan sama saja secara daring dengan kuliah di kelas, karena untuk dosen di IPB itu mereka sangat inovatif untuk menciptakan bagaimana pembelajaran itu bisa diterima dengan mahasiswa dengan baik sesuai dengan kontekstualnya sekarang ini. Kemudian walaupun kita tidak pernah bertemu di kelas, tetapi umumnya dosen juga akan mengenali kita, karena kan biasanya kita kalau berkuliah walaupun daring itu kita akan meng-on-kan kamera, jadi kita bisa saling lihat-lihatan, walaupun kadang ekspektasi kita bersama kawan atau dosen saat di kamera itu berbeda dengan kenyataannya. Tapi it's okay, itu sudah cukup kok menjalin keakraban antara dosen dan mahasiswa. Kemudian berkaitan dengan materi dan bagaimana kita mendapatkan ilmu itu, ya memang beberapa kendalanya itu seperti kendala jaringan ini cukup terkendala juga. Tetapi kan kalau kita ingin berkuliah biasanya kita juga akan mencari jaringan yang lumayan bagus seperti itu, dan jaringan sekarang kan sudah lumayan bagus, mungkin kecuali yang tinggal di pelosok sana. Tapi bagi mahasiswa yang tinggal di pelosok kan bisa mencari alternatif untuk langsung ke kota atau kos di kota atau langsung ke Bogor sini, kan di sini kan jaringannya juga lumayan bagus seperti itu. Kemudian terkait dengan konseptual materinya di kelas tentang misalnya di IPB ini kan banyak kan terkenal itu tentang sainsnya ya, jadi itu berhubungan dengan praktek-praktek di laboratorium. Jadi untuk selama pandemi ini kita tidak ada praktek di laboratorium, tetapi ya dosen itu selalu memberikan kita bagaimana kita bisa berinovasi, memberikan kita topik-topik agar kita bisa berinovasi, walaupun sebenarnya hanya studi literatur yang kita lakukan, tapi itu cukup membuat kita untuk paham teknik-teknik praktek atau keterampilan yang bisa digunakan di lab. Kita tidak di sini memang tidak masuk lab ya, tidak punya kita tidak langsung prakteknya itu ke lab, tetapi ada beberapa video dan juga prakteknya itu selalu diberikan materi yang terbarukan, biasanya untuk prakteknya itu yang relevan yang biasanya dengan hal-hal yang dipraktikkan di lab. Kemudian untuk kita akan berbeda, mungkin ada yang berpendapat akan berbeda ketika kita praktek di lab dengan hanya melakukan secara daring di rumah. Sebenarnya kalau ada praktek-praktek yang bisa dilakukan di rumah itu kita melakukan di rumah. Seperti saya itu saya kan di sini sebagai mahasiswa mikro, jadi ada beberapa praktek yang dilakukan di rumah seperti pengamatan cendawan itu dilakukan di rumah, penumbuhan cendawan
dawan, pembuatan media, kemudian ada praktek sekarang lagi yang sudah saya pernah upload di YouTube saya tentang cara penggunaannya itu tentang fermentasi. Jadi itu bisa dilakukan di rumah. Jadi kita mencari studi literatur, kemudian kita mempraktekannya sendiri di rumah. Jadi lebih mandiri ya. Intinya seperti itu. Namun bukan berarti kita tidak bisa kerja kelompok. Ada beberapa materi begitu kita diberikan sebuah topik, kemudian kita mengerjakan secara berkelompok walaupun secara daring, tapi itu udah cukup membuat kita bekerja sama antar teman dalam kelompok dengan mengaktifkan semua anggota kelompok itu. Oke, kita kembali lagi ke praktek tadi ya untuk di di laboratorium. Jadi sedikit banyak prakteknya kita itu secara mandiri di rumah, tetapi kalau misalnya keterampilan udah berkata saya tidak tahu cara ini itu, alat ini itu, insya Allah Anda akan tahu karena ketika Anda sudah masuk di semester akhir ceritanya ya, misalnya Anda sedang kolokium kemudian sudah masuk untuk meneliti, itu biasanya Anda akan ada namanya magang dulu di lab. Anda akan dilatih dulu untuk melakukan beberapa yang berkaitan dengan penelitian Anda, tapi juga biasanya akan dilatih beberapa cara dasarnya, mulai dari dasarnya sekali. Jadi jangan khawatir kalau Anda akan keluar itu ketika kuliah daring tidak punya keterampilan sama sekali. Anda tetap bisa kok masuk lab, tapi kecuali Anda sudah masuk pada tahap semester penelitian seperti itu. Jadi sambil penelitian Anda sambil dilatih juga di sana, ada beberapa asisten yang akan melatih Anda di lab untuk mendapatkan keterampilan itu. Kemudian baru bisa Anda dilepas untuk melakukan penelitian itu seperti itu. Jadi dari sanalah Anda akan memperoleh keterampilan untuk mengenai praktik-praktik di lab untuk melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan lab seperti itu. Jadi kan kalau misalnya Anda sudah berjalannya kuliah udah praktek-praktek itu kan biasanya tidak akan diajar lagi pada saat melakukan penelitian, tetapi karena Anda belum, jadi Anda akan diajar secara face to face dengan asisten, karena untuk sekarang ini karena masa pandemi kan beberapa orang yang bisa masuk lab itu hanya 2 orang seperti itu biasanya untuk satu hari, karena penjagaannya sangat ketat. Takutnya nanti beberapa mahasiswa kalau misalnya dengan jumlah yang banyak di lab itu akan menimbulkan misalnya infeksi corona itu sendiri ya. Oke, itu beberapa perkuliahannya. Saya kira untuk penjelasan di video kali ini mengenai perkuliahan di masa pandemi ini di IPB cukup. Also, thanks because you have watched my video. Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai perkuliahan ini yang belum sempat saya ucapkan di sini atau belum sempat saya ulas di sini, silakan saja bertanya di kolom komentar. Insya Allah saya akan membuatkan video tersendiri mengenai pertanyaan tersebut. Okay, thanks because you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.